Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana rzuqna fikha syafi'i wa 'ilma syafi'i wa aqla syafi'i ودين الشافعي ونخص خصوصا العلم وأقل والدين صاحب هذا الكتاب السيد أحمد ابن عمر الشاتري في كتابه الذي أملاه الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس على هذه النية. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, an-nikahu adapun nikah lughatan secara bahasa itu ad-dhammu wal wad'u. Jadi nikah maknanya bahasa itu berkumpul antara laki-laki dan perempuan, kumpulnya dua keluarga. Wal wad'u itu apa? Bersenang-senang, berhubungan suami istri, ya. Jadi nikah itu artinya apa? Berhubungan suami istri. Dalam Al-Quran dikatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikah. Pezina itu ya nikahnya sama zina. Maksudnya apa? Berhubungannya sama pezina. Gitu ya. Nah, bukan artinya orang yang pernah berzina tidak boleh nikah sama orang lain, bukan. Jadi nikah itu artinya al-wata'u. Ya, al-wata'u itu berhubungan suami istri. Jadi nikah itu artinya wat'un. Jadi orang berzina itu secara bahasa adalah wat'un. Wa syar'un dan wa syar'an, dan secara syariat itu aqdun akad yatadhammanu yang mencakup apa akad ibahata wat'in pada kebolehannya wat'i bilafdhin nikahi dengan lafaz nikah atau tazwiji atau dengan lafaz zawaj atau tarjamatihi atau dengan terjemahnya. Bahasa Arab saya nikah, bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab unni uzawwijuka makhtubataka, ya, Muslimah binti Kazim bil mahri apa? Manhaji. Ya, bil mahri wahid manhaji qabiltu nikahaha halan. Nah, enggak usah dikabung-kabung. Biasanya orang nikah kan uzawwijuka, angkahduka wa uzawwijuka. Banyak kali ini. Atau tarjamatihi atau terjemahnya, saya nikahkan, ya, Zubaidah dengan Aqsa dengan mahar, ya, emas 1 truk. Gak punya uang. Ya. Arkanun nikahi, adapun rukun-rukun nikah, arkanun nikahi khamsatun. Pertama apa? Zaujun, yaitu suami, wa zaujatun dan istri, wa waliyun dan wali, wa syahidani, 2 sighat, wa siyuti, 2 syahid atau 2 saksi, wa sighatun dan sighah. Surutuz zawaji, surutuz zauji, adapun syarat-syarat suami. Syurutu zaujati sab'atun. Pertama, adamul ihram, tidak lagi sedang ihram. Karena sedang ihram tidak boleh, tidak sah nikahnya. Wal ikhtiyaru, dan harus dalam keadaan ikhtiar. Apa ikhtiar? Ya, bebas, tidak boleh dipaksa. Beda dengan laki perempuan. Perempuan boleh dinikahkan paksa. Nah, wa ta'yinu, dan jelas, namanya aqsa, namanya ahnaf, ya, harus jelas. Wa ilmuhu, dan dia harus tahu bismil mar'ati, dengan namanya wanita. Wa ainiha, dan jelasnya wanita. Kalau ada seorang bapak punya anak perempuan 5,
Ketika nikahkan dia, saya nikahkan kamu dengan anak saya perempuan. Tidak boleh, tapi harus apa? Dengan anak saya yang namanya muslimah, ya, yang lulusan S1 UIN Wali Songo. Ya, itu namanya awainiha, menjelaskan dia siapa namanya. Wa ilmuhu, dan mengetahuinya dia, bihilliha, dengan halalnya dia, lahu, untuknya dia. Maksudnya apa? Dia tidak selagi apa? Tidak lagi sedang beriddah. Kalau sedang beriddah tidak boleh. Dia juga tidak lagi masih menjadi status suaminya istrinya orang. Banyak kejadian, ya, kejadian bahwa apa? Masih pasangan suami istri, kemudian apa? Nikah di tempat lain begitu. Nah, ini banyak terjadi. Nah, ini tidak boleh. Itu nggak tahu, kemenaknya itu nggak boleh. Kemenaknya itu harus dicek dulu, ya. Begitu pula ngecek ini bapaknya lahir kapan, nih bapaknya ini kawinnya kapan sama ibunya, kok punya anak. Nah, misalnya kawinnya tanggal 1 Desember 2015. Lu anaknya itu lahir Agustus 2015. Anaknya atau enggak? Anaknya atau enggak? Nikahnya September kok. Ya, anaknya lahirnya Agustus. Boleh enggak dia jadi wali? Enggak boleh. Oh, jangan-jangan ini anak apa? Maka enggak sembarangan. Ya, seorang ibu, seorang laki-laki itu, seorang anak itu tidak boleh nikahin mertua. Apapun alasannya, dakhala biha aw lam yadkhul biha, tidak boleh. Jadi kalau antum nikah sama perempuan, kok ibunya lebih cantik, boleh nggak antum pindah? Tidak boleh. Baik anda dakhala atau lam yadkhul dengan anaknya, tidak boleh. Nah, yang para kasus yang kemarin itu kan terjadi perselingkuhan antara mertua dengan menantu. Lu sekarang nikah, dia nggak boleh itu hukumnya. Lu ini gimana ini yang tukang ngawinin orang ini? Tidak boleh, itu haram. Nah, tapi kalau kamu nikah sama wanita, kok mau pindah ke anaknya? Wah, anaknya aja, nggak mau sama ibunya. Boleh selagi belum dakhala biha, belum berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah, tidak boleh. Nah, itu syaratnya dakhala biha. Kalau anda mau pindah ranjang dari ayah, dari ibu ke anak. Tapi kalau dari ibu tidak boleh, dari anak ke ibu tidak boleh. Nah, sudah kasus viral perselingkuhan pelakor antara mertua dengan anak. Dulu sekarang dikawin. Ini gimana sih? Haram itu tidak boleh. Nah, makanya harus ente ini yang nanti hidup apa? Nah, tadi pejabat di KUA. Makanya harus punya ijazah S1. Nggak punya ijazah ya nggak susah. Jangan cuma ngojah ngaji saja. Jadi legal formal Anda punya ijazah itu penting. Ya, bukan hanya ilmu yang menandakan Anda berilmu, Anda pernah sekolah, ya ijazah Anda. Nah, kemudian dinikahkan. Itu terjadi kan, Ahok dengan non muslim. Ahok kan non muslim, tahu Ahok? Nikah dengan wanita muslimah, orang Malang itu, tahu? Nah, boleh. Jadi kalau laki-lakinya non muslim, perempuannya muslimah, haram hukumnya, tidak boleh. Lagi yang beda agama yang di Semarang tuh, ya, sampai masuk TV One kan, Pak Nafis MUI mengatakan tak boleh. Loh, tetap dinikahkan itu sama Kemenak, gimana? Tak boleh, itu zina nanti. Fahim dong? Jadi tugas yang mengawinkan harus tahu. Makanya di sini wa ilmu bihilliha lahu, bahwa dia tahu bahwa benar-benar. Nah, atau jangan-jangan dia pernah sehubungan sesusuan atau seapa itu. Pernah kan terjadi. Jadi di Jakarta ada orang sama-sama mahasiswa-mahasiswi. Udah mau nikah. Pas hari nikah, ternyata adiknya, jadi bapaknya nikah lagi, loh adiknya, gimana? Ya harus bisa, nggak boleh tidak, itu adiknya kok.
Udah kadung cinta Ustaz, enggak ada urusan cinta. Biasanya anak muda kan gitu, cinta, enggak ada cinta itu. Cinta, nanti kamu udah nikah itu enggak cinta enggak ada. Ya Pak Amelia. Yang ada adalah tanggung jawab merawat anak dan istri. Oh, cinta itu ada. Pacaran cinta. Apa cinta itu? Fahim tuh? I love you, yo tak lapi kamu ya. Modal cinta. Makanya ya, yang realistis, yang perempuan tuh realis. Jangan cinta. Jelek, nggak punya uang, bodoh kamu jadikan suami. Buat apa? Ya, nyarilah yang pinter, soleh, duitnya banyak, rajin ibadah, kayak Ustadz Aan. Saya promoin Ustadz Aan ya. Ini, kok ada Hanan? Iya tak? Kapan datang kamu? Kemarin. Karena belajar atau karena Febri? Jangan bahaya kalau karena Febri. Ya wes, belajar. Wa ilmuhu bihilliha wa dhukuratuhu yaqinan. Ini kan syarat-syarat yang nggak pernah ada di kitab fikih. Tenanan lanang, wa dhukuratuhu. Lah kan terjadi itu kan. Ya Allah, selama berbulan-bulan ketika berhubungan suami istri harus dimatikan. Ternyata apa? Ya ternyata sama-sama cewek. Hah? Jadi mungkin perlu disyaratkan tadi KUA itu apa? Sebelum menikahkan anak itu apa? Suruh copot baju. Ya, periksa dulu lanang tenanan atau enggak. Ya, termasuk iso tangi tak enggak iso tangi padha wae. Enggak paham kan? Enggak usah paham. Devi paham? Ya iso. Ini kan enggak ada di kitab-kitab lain. Dhukuratuhu yaqinan harus benar-benar laki-laki. Wa adamul mahramiyati dan tidak mahramnya bainahu antaranya si rajul wa bainaha dan antara si wanita. Syurutu zaujati adapun syarat-syarat wanita atau istri. Syurutu zaujati arba'atun adamul ihrami, tidak lagi ihram, wa ta'yidu dan jelas namanya siapa? Zubaidah Hasibuan. Ya, jelas. Wal khuluwu dan sedang sepinya dia, maksudnya tidak lagi apa? Minan nikahi, tidak lagi nikah. Ya, masih punya istri, masih punya suami. Mentang-mentang merantau, suaminya di rumah, nikah di sana, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Wa min iddatil ghairil khatib, dan dari idahnya selain khatib tidak boleh. Kalau lagi beridah juga tidak boleh. Wa kaunuha adapun adanya dia itu unsa yaqinian, benar-benar perempuan. Jangan-jangan nanti dia enggak perempuan atau perempuan tapi sukanya juga sama perempuan. Ini lagi kacau negara kita, desa kita ini lagi kacau. Sebentar, Nafid mana? Febri mana Nafid? Di kamar jadi Nafid, Zafar ada. Nafid mana Bar? Kun. Ini ada. Cari Nafid, Nafis. Syurutu waliyin nikahi, adapun syarat-syarat wali nikah. Syurutu waliyin nikahi thamaniyatun, al-ikhtiyaru bebas, wal hurriyatu merdeka, wal dhukuratu lanang, wat taklifu dan mukallaf, wa adamul fiski tidak fasik. Ya, makanya kalau bapaknya fasik, tukang mabuk, tukang karaoke, tukang dan lain sebagainya, nah boleh secara paksa dia menikahkan anaknya wanita baik-baik dinikahin sama laki-laki ndak baik, nggak boleh itu rek. Jadi bapaknya juga harus baik, walinya harus baik. Wa adamu ikhtilalin nadhari bi haramin aw khabalin, wa adamul hajri bis safi, wa adamul ihram. Ya, wa adamu ikhtilalin nadhari bi haramin aw khabalin, dan tidak adanya dia
Apa maksudnya ikhtilalin nazar? Ikhtilal, masa menyalahin. Coba baca itunya. Cara bisukunil muwahhida al-junun wa shibhi kalballa bi fathi al-junun faqat wa qala ba'dhum fasadun fil aqli wal masyhur al-fatwa al-ajz anil bakhti anwadi al-azwat. Ya, jadi dia bukan orang yang ikhtilalun nazar, tidak adanya penglihatan. Ya, maksudnya apa? Dia harus benar-benar memastikan siapakah calon suami seorang istri. Nah, ya, fi haramin, sebab apa? Haram. Apa artinya haram tu? Sebab tua. Kemudian au qabalin atau bodoh, atau lain adalah junun. Jadi kalau walinya junun maka tidak boleh, asal aja nanti dinikahin sama temannya yang sama-sama junun, ya. Jadi dia harus memastikan calon suami anaknya itu lanang tenang atau enggak, laki-laki benar atau tidak. Wa adamul hajri bisafi, sudah, wa adamul ihrami, dan tidak boleh dan tidak sedang ihram. Jadi orang yang lagi ihram tak boleh menikah, tak boleh menikahkan. Faza mana Faza? Oh, anak mula Zaba mana? Dapat cari Ustaz. Hah? Siapa? Siramlah. Banyak air tuh situ. Nggak usah dibangunin, siram. Kelamaan. Syurutu syahidain nikah, adapun syarat-syarat sahihnya nikah. Syurutu syahidain nikahi isnani, dua. Ahliyatu syahadati, ahli syahadah. Wa adamu ta'ayyuni lil wilayati, ya, dan tidak adanya ta'ayyun lil wilayah. Apa artinya ta'ayyun lil wilayah? Wilayah maksudnya wilayah apa? Falau wakkala al-abu awil akhwal mufin nikahi wa hadara ma'a akhran lam yasih. Andai kata ada ayah, ada anak datang, wa hadara akhar lam yasih, wa in ijtama'a fihi syurutu syahada li anna waliyyu aqidin fala yakunu syahidan. Ahliyatu syahada, dia ahli syahadah. Siapa yang disebut dengan ahli syahadah? Ya, orangnya adil, bukan budak, bukan wanita, bukan orang fasik, bukan orang yang tuli, bukan orang yang buta, ya, atau bukan anak kecil. Itu namanya ahliyatus syahadah. Jadi wali itu ada syaratnya. Dalam kitab lain istilahnya dia tidak pakai ahliyatus syahadah, tapi apa? Adalatun. Apa artinya al-adalah? Al-adalah artinya adalah orang baik-baik, bukan berjudi, bukan pemabuk. Jadi akhlaknya baik, itu namanya adalah, ya. Itu namanya adanya, itu artinya apa namanya? Adalah. Jadi tidak boleh jadi wali yang fasik atau sama teman-temannya sendiri yang sama-sama fasik nikahin apa namanya wanita di luar sana. Tidak boleh. Syurutu sighatin nikahi, adapun syarat-syarat sigha nikah. Syurutu sighatil bai', syarat-syaratnya padanya syarat-syaratnya sigha bai'. Wa kaunuha, adapun adanya dia itu bilafzi inkahin, dengan lafaz inkah, au tazwijin atau tazwid, au tarjamatihi atau terjemahnya. Suratun nikahi, adapun gambaran nikah itu, suratun nikahi itu ayyaqula, berkata siapa? Zaidun Zaid li Amrin, kepada Amr, zawwajtuka mauliyati Hindan, ya, wa yaqulu Amr qabiltu tazwijaha. Zawwajtuka, menikahkan siapa? Saya. Berarti kalau di Indonesia, saya nikahkan mauliyati, orang yang ada di bawah genggaman saya. Maksudnya siapa? Bisa anaknya, bisa cucunya, bisa adik perempuannya, atau bisa keponakannya. Itu mauliyati. Hindan, namanya Hindun. Fayaqulu, berkata siapa? Amrun, Amr, qabiltu tazwijaha,
pokoknya sudah ngomong ha sah. Nggak usah taswir qabil tu nikahaha wa taswijaha bil madril mahdhuri halan, harus halan bil mahdril madhur, enggak harus, pokoknya qabil tu nikahaha sah. Kalau misalnya enggak boleh canda juga. Saya misalnya ini mau punya anak namanya Muslimah, saya bilang kepada Ahnaf, Naf, saya nikahkan nih anakku Muslimah. Kemudian Ahnaf bilang apa? Qabiltu nikahaha, sah. Jadi saksinya banyak nih, orang-orang baik, soleh-soleh. Enggak disebutkan mahar, menyebutkan mahar tidak harus, ya. Jadi kayak gitu aja jadi sah nikah. Hah? Nikahnya sah. Makanya jangan main-main. Atau Ahnaf yang ngomong ke saya, Ustaz, nikahkan anak jenengan yang itu. Oke. Nah, saya ngomong oke, itu sah. Nah, walaupun tidak bil mahril wa uzawwaj juga, tidak harus. Jadi ngomong oke itu menunjukkan apa? Iya, berarti boleh. Taib, as-sodaqu, adapun ini itu bab menerangkan tentang sodaq. Apa artinya sodaq? Mahar, as-sodaqu maha sodaq lugatan secara bahasa. Itu apa-apa wajib binikahin dengan sebab nikah. Jadi sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan sebab nikah dan halal digauli. Tapi kalau kamu memberikan pada wanita 500 juta misalnya untuk dikauli, tidak ada lafaz zawaj, tidak ada syahid, tidak ada wali, hukumnya zina. Faham tuh? Sama-sama bayar tapi beda lafaz. Wa syar'an, dan secara syariat itu apa-apa wajib yang wajib apa ma binikahin dengan nikah, sebab nikah aw wad'in atau wad'i. Ya. Jadi mahar itu hukumnya wajib, ya. Au tafwihi au tafwiti bud'in qahran, atau tafwid atau menyerahkan bud'in. Apa artinya bud'in? Ke apa ya? Ya. Ada bahasa lain enggak? Selain itu, au tafwid bud'in, atau menyerahkan bud'in. Ya, qahron. Apa artinya qahron? Tapi makanya kalau sudah nikah, ya, sudah dikasih mahar, perempuan dengan alasan apapun tidak boleh menolak kecuali dengan uzur syar'i, lagi haid, ya. Jadi boleh dipaksa. Paham tum? Taib. Qahron. Dhabitus sadaqi, adapun ini itu ketentuan sadaq. Dhabitus sadaqi, adapun ketentuannya sadaq itu kullu ma, setiap apa-apa soha yang apa kaunuhu, adanya dia itu mabi'an. Apa artinya mabi'an? Boleh dijual. Makanya tadi mahar manhaji boleh enggak? Boleh. Enggak boleh mahar itu adanya dengan bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an enggak boleh dijual. Makanya kaya maharnya apa? Bacaan surat Al-Baqarah. Enggak ada. Enggak boleh. Mahar itu harus mabi', bentuknya barang. Kalau dia enggak menyebutkan mahar bentuknya barang, maka apa? Atau tadi menyebutkan dengan bacaan surat Al-Baqarah, maka dia harus membayar mahar misal. Mahar misal itu apa? Mahar pada umumnya. Biasanya kalau orang Medan itu maharnya itu 50 juta, ya Anda harus bayar 50 juta. Kalau orang Jawa 200.000, ya Anda bayar 200.000. Dan begitu. Kalau orang Sunda maharnya 30 juta. Kalau orang Jawa 100.000, ya 100.000. Jawa kan murah. Ya, beda dengan yang lain. Ya, orang Sumatera mahal. Ya, Mbak Devi 300 juta mahalnya. Antum kalau nggak punya duit jangan dekat. Mabi'an iwadan aw mu'awwadan, yang boleh dijadikan iwad atau mu'awwad. Tak ketemu Nafid? Sakit? Iwadan aw mu'awwad, dijadikan iwad atau mu'awwad, dijadikan ganti yang lain boleh. Soha yang sah apa kaunuhu, adanya dia
itu sodakon menjadi sodak, wama dan apa-apa lah tidak bisa dijual, tidak bisa dijadikan iwat, maka fala tidak boleh dijadikan apa tidak boleh dijadikan mahar. Jadi mahar itu harus bentuk uang, harus bentuk barang. Baik. Walaupun kecil, Rasulullah mengatakan iltamis walau khataman min hadidin, carilah mahar walaupun itu hanya cincin dari besi. Al-walimatu, adapun ini itu hukum walimah. Al-walimatu lughatan itu mustaqatun, diambil minal walmi, dari kata walam. Apa itu walam? Wa huwa, adapun walam itu al-ijtima'u, kumpul-kumpul. Jadi walimah itu ngumpul-ngumpul, makan, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip. Wasyara'an, dan secara syariat itu ismun, nama, likulli ta'watin, pada setiap yang namanya undangan, au ta'amin, atau makanan, yutakhadu, yang dijadikan li hadisin, karena peristiwa sururin, yang membahagiakan. Jadi nikah itu bahagia, makanya makan. Dan tidak hanya walimah itu nikah, banyak walimah non nikah, walimatul khitan. Ya, bahagia, makanya ngundang orang makan. Ya, selain walimatul khitan apa? Walimatul mayyit. Itu yutakhadu li hadisin sururin. Nah, selain mayit apa? Nggak ada walimah mayit. Walimatul aqiqah. Apa lagi? Seneng mangan. Sunat sudah, khitan, aqiqah. Apa lagi? Hataman yakut an-nafis. Boleh. Kita bentuk aja panitianya dari sekarang. Ya, besok hari Kamis atau hari Sabtu. Setuju? Oke, panitia laki-laki Pak Kamil. Panitia perempuan Bu Fadia. Perempuan, ya Pak ya. Jadi panitia satu orang tarik 50.000. Mahalan biayanya daripada kitabnya. Ya enak aja kan jadi ketua padi. Ya terserah dia lah ya. Nanti lebihnya kita kantongi. Taib Paciro. Hukmul walimati, adapun hukum walimah. Hukmul walimati itu an-nadbu sunnah. Hukmul ijabah, adapun hukum mendatangi walimah ila walimatil urus, kepada mendatangi walimah urs. Apa walimatul urus? Walimah pernikahan. Hukmul ijabati ila walimatil ursi itu al-wujubu, wajib, al-aini, wajib aini, bisyurutin, dengan beberapa syarat, kasiratin, yang banyak, dengan beberapa syarat. Minha, itu diantaranya Islamud da'i, Islamnya orang yang ngundang ente acara pernikahan. Kalau yang ngundang ente laki apa namanya, Muslim, ya datang, ya. Wal mad'uwi, dan yang diundang. Wa umumut dakwah, dan dakwanya umum, ya. Kalau misalnya diundang semua warga Petiin, Anda boleh datang. Tapi kalau dakwanya khusus, biasanya dikasih undangan. Anda nggak akan dikasih undangan, itu nggak boleh hadir. Nggak dikasih undangan kok hadir, nggak boleh. Ngapain? Numpang makan. Iya kalau ada makanannya. Iya kalau antum disuguhin. Kalau enggak, orang cerdas itu gitu. Kalau enggak, ambil sendiri. Wa yad'uhu, hendaknya mengundang siapa diahu padanya, mad'u fil yaumil awal, di hari yang pertama. Kalau di hari kedua sudah ada undangan lain, maka diutamakan yang undang pertama. Wala yu'dzar, hendaknya tidak berudzur siapa dia. Enggak sakit, enggak lagi safar, tapi kalau ada udzur enggak apa-apa. Al-qasmu, adapun ini itu qasm. Qasm itu apa? Membagi giliran. Ketika punya istri lebih dari 2 atau lebih dari 1. Al-qasmu huwa al-adlu. Apa al-adlu? Baina zawjas, antara istri-istri.
Jadi harus adil. Adil secara apa? Adil secara syar'i, bukan adil secara qalbi. Ya, dikasih duit berapa, ini juga berapa. Tidak boleh pilih kasih. Istrinya yang muda saja, yang kemana-mana diajak jalan-jalan. Yang tua suruh dikasih tasbih, suruh muter tasbih di rumah. Atau dikasih kunci. Kunci apa? Kunci dapur. Ya, dibelikan mesin cuci. Ya, tapi kalau di dalam masalah cinta dan kasih sayang, ya mesti ada kecenderungan. Maka dalam Al-Quran dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainakum walau haras. Kamu tuh tidak bisa adil, nggak bisa mampu untuk bagi keadilan cinta antara istri-istrimu walau kamu berusaha. Hukmul qasmi baina zaujati itu al-wujubu wajib. Wajib pada siapa? Ala zaujin, atas suami. Bata yang menginap atau menetap siapa laki-laki inda ba'dhihinna di apa? Sebagian mereka ma taswiyati beserta sama-sama. Bainahunna antara mereka idastawaina jikalau sama siapa mereka hurriyatan wariqan. Kalau mereka benar orang-orang apa? Ya bukan budak. Ya, sama-sama hurriyah, maka harus sama. Wa illa fayaj'alu lil hurral khalis la mislu liman fihi riqqun. Ya. Tapi kalau tidak, maka yang benar-benar khalisah 2 kali lipat bagiannya istri yang riqqun atau istri yang budak. Jadi kalau jatahnya istri yang benar-benar khalisah minar ruquq 2 hari ya, tapi kalau istri yang budak sehari. Ya, an-nusyusu adapun nusyus itu apa? An-nusyusu adapun nusyus lughatan secara bahasa itu al-irtifa'u mengangkat. Secara bahasa mengangkat. Wa syar'an dan secara bahasa syariat khurujuz zaujati keluarnya seorang istri an ta'ati zauji dari ketaatan kepada suami. Sama bililtifai dengan mengangkat atau dengan melepas diri ana ada ilhaqi dari menunaikan hak-haknya al-wajib yang wajib lahu untuknya suami alaiha atasnya si perempuan. Jadi disebut dengan nusus itu apa? Dia membangkang, menolak, tidak mau taat, tunduk kepada suaminya. Ya, disuruh masak, tidak mau masak. Nah, disuruh masak nggak mau masak. Mas, ketika suami menyuruh masak, ya masak. Kamu berdalil tugas bukan tugas istri, itu tugas suami. Oke. Tapi tugas istri itu adalah taat sama suami. Kalau suamimu nyuruh masak, ya masak. Saya belum pernah mendapatkan hadis, mungkin Pak Aan atau Pak Kamil dapatin hadis bahwa masak itu tugas laki-laki. Saya tidak pernah dengar. Saya meneliti. Maka saya berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa Pak masak itu tugas laki-laki. Saya tetap mengatakan tugas istri, bukan tugas suami. Cari hadisnya. Saya lagi nyari dari dulu. Saya kuliah S2 itu 3 kali nyari nggak ketemu. Nyari hadis loh. Bukan ijtihad orang bahwa tugasnya laki-laki. Ayo cari. Yang dapat tak kasih hadiah. Nah, ayo, kalau saya ya masak itu tugasnya istri. Dalilnya apa saya? Rasulullah datang pada Aisyah, tanya Aisyah ada makanan tak? Jadi nanya Aisyah ada makanan atau tidak? Berarti apa? Oh ini menunjukkan apa? Bahwa yang harusnya masak itu perempuan. Dan saya tidak pernah mendapatkan hadis, ya bukan berarti tidak pernah mendapatkan hadis Rasulullah masak-masak. Kalau yakhdumu li nafsiha, melayani dirinya, ya jahit bajunya dan lain sebagainya. Coba carikan saya hadis bahwa masak itu kewajiban suami. Kalau saya berpendapat wajib istri. Fahim tuh? Maka seorang istri harus bisa masak. Gampang sekarang, banyak tutorial di YouTube itu kan.
Ya, lanjut Mana tadi? Min ta'atihi wa musyasyaratihi, dan apa? Pergaulannya dia seorang, wa muasyaratihi, atau menolak untuk muasyarah. Apa muasyarah? Hidup bersama bil ma'ruf, dengan baik. Ya, diajak ngalor dia ngidul, diajak ngetan dia ngulon. Itu menolak untuk hidup dengan baik. Wa taslimi nafsiha lahu, menolak untuk menyerahkan dirinya bagi suaminya. Ya, dan apa? Menolak mulazamatil maskan, menolak untuk tetap menetap diri di rumah. Ya, sukanya nge-mall, sukanya apa? Jalan-jalan, menolak, nggak mau di rumah. Nah, itu namanya nusyus. Jadi nusyus itu bukan hanya membantah, tapi tidak mau melakukan kewajibannya, tidak mau hidup baik-baik dengan istrinya, tidak mau menyerahkan dirinya untuknya, dan tidak mau tinggal di rumah. Itu namanya nusyus. Hukum nusyusi, adapun hukum nusyus itu at-tahrim. Apa artinya tahrim? Haram. Wa isqatul qasami, dan menggugurkan apa? Qasam, bagian. Tidak berhak mendapatkan jatah apa? Nafkah batin. Wan nafaqah, dan nafaqah, wa tawabi'iha, dan apa? Dan tabik-tabiknya apa? Tabik-tabiknya nafaqah. Ya, nggak boleh dapat uang, nggak boleh dapat nafaqah, nggak boleh dapat hadiah, nggak boleh. Karena apa? Nusyus. Al-khul'u, adapun ini itu hal menerangkan tentang khulu itu adalah seorang perempuan menggugat cerai suaminya. Al-khulqu, adapun khulu' lughatan, dari secara bahasa itu mustaqun, diambil minal khalqi, dari lafaz khala'. Wa huwa, adapun khala' itu an-naz'u, mencopot. Wa syar'an, dan secara syariat itu furqatun, pemisahan hubungan suami istri. Bi'iwadin, dengan ganti maksudin, yang dimaksudkan roji'in, yang dikembalikan li jihatil zauji, kepada pihak suami. Jadi istri bayar, ya, tapi yang ada kan enggak, perempuan yang artis-artis itu gugat cerai suaminya, tapi apa? Enggak ada. Nah, enggak dapat harta lagi. Nah, ini loh, makanya ini yang orang-orang yang KUA ini loh harus ngaji. Jangan-jangan enggak pernah kuliah jurusan AS atau Akhwalus Syariah atau hukum keluarga Islam, istilah singkatannya sekarang HKI, hukum keluarga Islam. Atau jangan-jangan baca Fathul Qadim enggak bisa, maka enggak boleh. Maka tes yang mau apa jadi KUA atau mau jadi itu harus bisa baca kitab kuning tentang munakahat. Taib arkanul khul'i, adapun rukun-rukun khulu', arkanul khul'i khamsatun: multasimun wa bud'un wa 'iwadun wa sighatun wa zawjun. Syartul multazim itlaqut tasarruf al-mali. Syartul bud'i milku zawji lahu. Jadi yang boleh diceraikan itu adalah suaminya. Milkul bud'i az-zawji lahu, yang boleh diputus. Ya, karena bud'un itu kemaluan perempuan, itu miliknya laki. Tapi istri orang kok apa namanya nggak ada hubungannya dengan si laki-laki. Kok dia mau minta apa? Bentar lah, nah, tiba-tiba datang pada saya mau ceraikan kamu. Apa hubungannya? Itu saya tidak milkus zauj, milku zauji lahu. Syurutul iwadi, adapun syarat-syarat iwad arba'a: kaunuhu maqsudan ma'luman, wa kaunuhu raji'an li zihati zauji, wa kaunuhu maqduran ala tasallumih. Syartu sighatil khulqi, syartu sighatul khulqi, syartu sighatil bai'i illa adamu takhallulil kalamil yasir. Jadi syarat-syarat sighal khulu' sama dengan syarat sighal bai', hanya saja tidak boleh diselai-selai dengan kalam al-yasir yang sedikit. Jadi harus kalamnya jelas, dan kalau undang-undang kita harus dilafadzkan di depan pengadilan agama. Sekarang itu kalau undang-undang pengadilan disebut benar-benar cerai, itu harus melafadzkan cerai di depan hakim. Kalau enggak dibolehkan. Jadi ente kalau mau cuma mencerai-cerai saja,
Ya, saya talak kamu, talak 3. Ya, dengan madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu tidak sah menurut undang-undang. Ya. Harus apa? Harus dilafadzkan di depan pengadilan agama. Ya, mafhum? Dan yang menyerahkan surat talak nanti adalah pemerintah. Paham tuh? Harus begitu. Kalau enggak kan ya ini, kalau enggak di Mesir itu tiap-tiap dikit-dikit apa bilang apa? Cerai. Tadi kalau di Mesir itu ngomong talak saja itu enggak dianggap. Mau ngomong 10 kali nggak dianggap. Nggak harus apa, datang keduanya suami istri ya depan mufti atau ke depan hakim, benar-benar mentalak, sudah nggak bisa didamaikan ya, baru diputuskan talak cerai. Kalau cuma kamu pulanglah ke rumah ibumu, orang Arab tuh kerjanya begitu, pulanglah ke rumah ibumu, itu kan talak yang ghairu sharih. Jadi apa namanya, harus di depan hakim. Syartu zauji, adapun syarat-syaratnya suami, syartu zauji kaunuhu mimman yasihhu talaquhu, yaitu yang memang sah untuk ditalak. Ya, nikahnya benar-benar sesuai dengan syar'i. Suratul khulqi ayyakula Zaidun li zaujatihi, adalah berkata siapa Zaidun li zaujatihi talaqtuka, mentalak talaqtuki bi alfi dinarin fadaqulu lahu qabiltu. Jadi surat talak jadi talaknya khulu itu bisa dari laki-laki dan perempuan. Kalau dari laki-laki tadi apa? Oke, kamu saya talak tapi dengan apa? Bi alfi dinarin, dengan 1000 dinar. Atau talaqtuki tapi dengan apa? Miliun rupiah, dengan 1 miliun rupiah. Fataqulu lahu, si perempuan berkata kepadanya qabiltu. Nah inilah bentuknya, uniknya kitab ini ada surahnya. Au yaqulu, berkatalah kepadanya siapa? Perempuan, mata dhamintiri alfu dinar fa anti taliq, jikalau kau bayar kepada saya 1000 dinar kamu talak. Fataqulu lahu dhamintu laka alfa dinar, oke, tak kasih kamu 1000 dinar. Ya, itu sigat apa? Khulu'. At-talaqu, adapun talak lughatan itu halul qaidi, melepas ikatan. Ikatan apa? Pernikahan. Wa syar'an, dan secara syariat halu aqdin nikah, melepaskan ikatan pernikahan bilafdhi talaq, dengan lafaz talaq wa nahwihi, dan yang semisalnya. Arkanut talaqi, adapun rukun-rukun talaq khamsatun: mutalliqun, orang yang menalak, wa sighatun, wa mahallun, wa wilayatun alaihi, wa qasdun. Satu orang yang menalak, wa wasighatun. Apa artinya sighat? Sighat talak, baik sighat talak sharih ataupun ghairu sharih, dan tidak harus pakai lafaz talak. Kalau Indonesia ya nggak pakai lafaz talak kalau bahasa Indonesia, tapi pakai lafaz cerai. Wa mahallun, dan mahal itu apa maksudnya? Wanita atau istrinya, baik istri tersebut istri yang dalam keadaan raj'iyah atau tidak. Wa wilayatun alai, dan dia punya kuasa atasnya tolak. Ya, saya nalak istri saya bisa. Tapi kamu kok nalak istri temanmu, bisa atau enggak? Karena Anda tidak punya wilayah. Dan talak itu bisa diwakilkan. Ya Pak An, saya wakilkan kepada kamu untuk mentalak istri saya yang di Monokerto sana. Ya, Pak Aan kemudian datang, saya disuruh untuk menyampaikan talak. Boleh, karena saya memberikan wilayah saya talak kepada istri saya yang ada di sana misalnya. Lanjut, wa qasdun, sengaja. Nah kalau nggak sengaja, enggak. Ya, wa qasdun, dan harus sengaja. Baik. Kenapa harus sengaja ini? Ya ini karena tadi apa ya? Orang Arab itu sering main-main dengan lafaz talak. Ya, ini baru, ini dari dulu nggak ada ini. Ini nggak, kalau talak itu kalau sharih qasdun, nggak qasdun harus jatuh talaknya. Kan tidak katakan dalam hadis salasatuhunna asluhunna jaddun wa jadduhunna jaddun. 3 hal. Kalau Anda serius dihukumi serius, Anda bercanda pun dihukum serius. Pertama apa? Az-zawaj, nikah. Kemudian apa? At-talaq, talak. Yang ketiga apa?
Itqun, bebasin budak. Ya, antum sengaja atau enggak sengaja itu. Nah, kenapa ini dikatakan qasdun di sini? Ai qasdul lafzi di makna, yaitu sengaja menggunakan lafaz itu untuk mentala. Ai istimaluhu fi ma'nahu wa mahalli inda wujudi sarif kal mudarris walladhi yahki kalam ghairi, amma idza lam yakun sarifan wa lam yakun sarifun fala yushtariful qasdu. Syurutul mutalliq, adapun syarat-syarat laki-laki yang mentalak. Syurutul mutalliq ithnani at-taklif wal ikhtiyar. Syurutu sighatit talaq, syurutu sighatit talaq ma yadullu 'ala al-firaq sharihan aw kinayatan, yaitu hal-hal yang menunjukkan atas perceraian, firaq, perceraian, baik dengan lafaz sharih ataupun kinayah. Sharih jelas saya talak kamu. Kalau kinayah itu berupa sindiran. Contohnya apa? Pulang kamu ke rumah ibumu, saya sudah tidak butuh sama kamu karena saya sudah punya yang baru. Nah, ini bisa diartikan talak atau bisa diartikan tidak. Kalau sengajanya adalah talak, maka apa? Maka gugur talaknya. Tapi kalau enggak, ya enggak usah ditanya-tanya. Jadi suaminya atau orang enggak usah, kamu itu maksudnya talak atau tidak. Kalau dia enggak ngomong secara sengaja, ya anggap aja tidak. Ulang, anggap saja tidak. Syartu mahalli talak kaunuhu zaujatan. Harus apa? Harus istri orang, enggak boleh ditalak. Syartul wilayah 'ala mahalli talak, syartul wilayah 'ala mahalli talak kaunuhu milkan lil mutalliq. Apa? Miliknya orang yang mentalak. Syartul qasdi talak ayyaksida lafdhat talaq di makna. Dia sengaja melafazkan talak. Suratit talaq ayyakula Zaidun li zaujatihi al-hadirah. Dia berkata kepada Zaid berkata kepada istrinya yang ada di depannya, itu hadirah, anti taliq, kamu pergi kamu. Itu namanya anti taliq, kamu cerai. Ya, wa fil ghaibah, berarti kalau di dalam ghaibah hindun taliq. Ya, hindun taliq. Hindun, saya talak. Ar-raj'atu, adapun ini itu hukum raj'ah lughatan al-marratu minar ruju'. Apa? Lewat. Minar ruju'i, dari apa? Kembali. Dari raj'ah itu kembali. Wa syar'an, dan secara syariat raddul mar'ati, kembalinya seorang perempuan ilan nikahi, kepada ikatan pernikahan, min talaqin, dari sebab talak. Talak yang apa? Ghairi ba'inin, yang tidak ba'in. Fil iddati, di dalam kondisi iddah, ala wajhin, atas wajah maksusin, yang khusus. Jadi antum habis ditalak istrimu, suamimu masih dalam masa iddah, boleh dirujuk? Boleh. Ya, kamu saya talak, masih 3 minggu, nyesal, balik lagi dengan lafaz saya kembali dengan kamu, kita baikan lagi, itu rujuk. Tapi kalau madhabnya Hanafi, tidak usah ngomong saya balikan, saya rujuk. Berhubungan suami istri namanya rujuk. Tapi kalau iddahnya sudah habis, boleh nggak dirujuk? Enggak, itu bukan istrimu. Kamu nyesel pengen kembali lagi kepada dia, bagaimana caranya? Nikah lagi bi'aqdin, jadi tidin. Tapi kalau dia sudah menjadi istri suaminya orang, ya suruh nyerahin dulu. Suruh nyerahin dulu, habis itu iddah dan selesai. Arkanur raj'ati, adapun rukun raj'ah salasatun sighatun wa mahallun wa murtaji'. Syurutu sighatir raj'ati lafdhun yush'iru bil murad aw tanjisun wa adamu tawqit. Syurutu mahallir raj'ati thamaniyatun kaunuhu zaujatan wa kaunuhu mautu'atan. Mautu'atan itu apa? Masih boleh diwatai. Ya, tapi kalau tadi udah habis enggak boleh. Wa kaunuha muayyanatan, jelas. Wa kaunuha qabilatan lil hilli, wa kaunuha mutallaqatan, wa kaunu talaqiha bila iwadin, talaknya tidak dengan iwad. Kalau talak dengan iwad namanya tadi khulu'. Kalau khulu' tidak dirujuk tapi harus apa? Nikah baru. Wa kaunu adadi talaqiha ghairu mustawfin, ada talaknya tidak talak ba'in kubra. Kalau talak ba'in kubra tidak boleh, sudah talak 3.
Ya, maka syaratnya harus apa? Si wanita menikah lagi dengan istri suami yang lain, harus berhubungan suami istri. Istri suami kedua harus mentalaknya, kemudian harus selesai iddahnya, setelah itu baru boleh dinikah lagi. Wa kaunuha fil iddati syartul murtaji isnani al-ikhtiyar wa ahliyatun nikah bi nafsihi. Murtaji itu orang yang merujuk. Suratul raj'ati adapun syarat gambaran ruj'ah. Suratul raj'ati ayyakula zaitun li mutallaqatihi talaqan ghaira ba'in wa hiya fi iddati raja'tuki aw amsaktuki in kanat hadiratan. Tapi kalau ghaib, fil ghaibati raja'tu hindan aw amsaktu hindan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma